Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lutfi Alawiyah sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 11 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Adapun rekan-rekan saya, yang pertama Iqsal dan Iswara, dan yang kedua Lutfi Khairul Mujaki. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pendapatan nasional. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada rekan-rekan, saya persilahkan. A. Konsep dasar pendapatan nasional. Menurut KBBI, pendapatan adalah hasil kerja atau usaha. Bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi, pendapatan adalah sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. B. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam suatu tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat adalah mengetahui struktur perekonomian negara yang kurung agraris, industri, dan jasa. Yang kelima, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang keenam adalah dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Dan yang ketujuh adalah dapat dijadikan dasar pembandingan dengan perekonomian negara lain. Metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dimulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Adapun rumus dari metode pendekatan ini, pendapatan sama dengan upah ditambah sewa ditambah bunga dan ditambah laba. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran. Jumlah dari pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran RTK, RTP, RTG, dan RTLM. Adapun rumus dari pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah investasi ditambah ekspor dikurangi impor. Adapun pendekatan produksi, pendapatan ini dihitung dengan cara menambahkan seluruh nilai produksi berupa jasa ataupun barang yang dihasilkan oleh suatu negara dari bidang agraris, industri jasa, ekstraktif, dan niaga. Adapun rumus dari pendekatan ini, pendapatan nasional sama dengan harga barang pertama dikali jumlah barang pertama, ditambah harga barang kedua dikali jumlah barang kedua, ditambah harga barang ketiga dikali jumlah barang ketiga, dan seterusnya. D. Konsep perhitungan pendapat ekonomi. 1. PDB atau GDP, produk domestik bruto atau gross domestic product, adalah jumlah produk beberapa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. 2. Disopli income adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan penerimanya. 2. PNB atau GNP, produk nasional bruto atau gross national product,
adalah seluruh nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. 3. NNP, Net National Product, adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. 4. NNI, Net National Income, adalah jumlah seluruh penerima yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. 5. PI, Personal Income, adalah jumlah seluruh penerima yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.